warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi pada video kali ini kita akan belajar tentang lanjutan pada pemrograman web. Nah, kalau di sebelumnya kita sudah belajar tentang objek. Nah, kali ini mungkin kita akan belajar tentang CSS, objek lanjutan, ataupun bagaimana sih layout sederhana dalam sebuah website. Oke ya, jadi ini kodenya kita lanjut. Nah, di sini saya membuat sebuah file baru yang namanya itu buku tamu.html. Masih ingat ya cara membuatnya? Kita klik tanda tambah di sini, misalnya coba .html. Kalau sudah, tekan tanda seru seperti ini, kemudian enterkan saja, maka dia akan muncul untuk tampilannya seperti ini. Oke, ini kita hapus terlebih dahulu. Oke, selanjutnya ini selanjutnya di sini kita akan masuk ke buku tamu. Nah, buku tamu itu biasa gini, dalam sebuah website itu kan biasanya ada komentar ya, kemudian ada respon dari pengunjung. Nah, gunanya buku tamu ini adalah untuk membuat seperti itu. Oke, silakan untuk codingnya kita buat seperti ini. Mungkin ini sudah belajar di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar semua ya. Ini kita gunakan header 2 form buku tamu. Kita gunakan metodenya itu adalah post. Ini label. Kemudian ini juga label. Kemudian ini juga label. Kemudian ini juga label. Oke, jadi label ini untuk namanya, ini untuk email, ini untuk tanggal. Ini judulnya ya. Ini judulnya. Kemudian ini, nah di sini ada gambar bintang .png. Nah di sini saya menambahkan sebuah gambar baru yang namanya adalah bintang, atau kalau kita lihat itu bentukannya seperti ini. Ini saya tambahkan ke dalam folder gambar yang di sini. Ini folder HTML dasarnya di dalam gambar. Nah, saya masukkan di sini untuk si bintang. Di sini saya masukkan untuk bintangnya. Jadi nanti untuk di sini yang menyesuaikan, ini nama foldernya, ini adalah nama filenya. Ya, kalau nama foldernya kalian buat gambar, berarti silakan buat gambar. Misalnya buat image, berarti image. Nah, bintang.png. Nah, kalau kalian ini karena ekstensinya PNG, berarti dia PNG. Kalau dia JPG, berarti dia JPG. Nah, untuk ini sebenarnya gampang. Kita cukup ketikkan aja misalnya gambar, oke. Berarti folder, kemudian mana bintang. Tinggal tekan tab saja, maka dia akan muncul seperti ini. Oke ya. Jadi ini labelnya satu paket. Ini juga sama. Nah, BR ini dia biar untuk ke bawahnya ya, biar dia ke bawah, bukan P. Kalau P nanti kan paragraf dia berjarak terlalu jauh. Nah, kalau BR ini kan dia di bawahnya, jadi mungkin kita ibaratnya mengenter, bukan menjadi sebuah paragraf. Oke ya, ini boleh silakan diketik atau nanti di post videonya untuk melihat. Kemudian komentar. Nah, ini text area, kemudian 4 baris, kemudian 50 columns. Kemudian tipenya itu ada dua nanti sebagai button, yaitu submit dan juga reset, yang value-nya adalah kirim dan juga batal. Oke. Nah, ya, kalau selanjutnya kita gunakan ini. Ini sudah ditutup ya. H2, kemudian form, ini kan form ya. Kemudian di sini juga ditutup dengan form. Oke. Selanjutnya kita juga buat buku tamu, tabel border 1. Nah, ini salin awal, nanti saya jelaskan. Border 1 itu maksudnya tebal, karena di sini kan dia ada tabel. Tabel itu kan berarti kalau digambar kan ada sisi-sisinya ya, ada garis-garisnya, ada kotak-kotaknya. Nah, border ini 1 itu maksud tebalnya. Tebalnya itu 1, dengan width-nya itu adalah 100%, ukurannya 100%. Sudah. Kemudian di sini untuk TR itu membuat tabel juga. Nah, di sini oke, ukurannya itu 85%, dengan ini berarti nanti div-nya adalah bold. Kemudian ini memberikan komentar pada ini untuk bulannya, untuk tanggalnya.
Kemudian ini untuk sama untuk menampilkan di sampingnya. Ini masih dalam satu kesatuan. Ini masih dalam satu kesatuan. Oke, ini sama juga tadi, ini untuk menggambarkan tampilan bintang. Jadi misalnya sebuah website itu kan bintangnya itu ada 1, 2, 3. Nah ini kita gunakan. Ya kalau mau buat 5 ya silakan aja tambah lagi. Oke, kemudian ini tadi mungkin kita sudah belajar column span ya. Kita sudah belajar column span dengan row span, itu menggabungkan kolom ataupun dengan juga baris. Nah ini dia untuk jadi column span BG colornya itu adalah gray. Sudah. Kalau sudah, kita coba jalankan. Saya close dulu semua. Saya close aja dulu. Ini kita jalankan. Nah, ini dia tampilan untuk buku tamunya. Nanti komentar tuh di sini. Nah, nanti komentarnya tuh di sini. Ini untuk menginputnya. Nah inilah dia yang tadi saya katakan bahwasanya untuk menginput buku tamu yang objek-objek ini kan sebelumnya sudah kita buat ya, sudah kita pelajarin untuk pembuatan buku tamu seperti ini. Oke, nah tadi kan ada nih salin awal. Nah misalnya nih dia ini mau banyak nih, mau lebih daripada satu ya, ini kita kopikan. Kemudian kita sini aja biar gampang. Nah kita save, maka nanti dia di sini akan bertambah dia jadi 3. Ini bisa ditambah lagi, ini jadi 4. Oke ya, bisa dipahami ya. Nah ini sekali lagi saya ulangi, ini label ini membuat nama yang tadi, yang ini untuk membuat nama yang ini, dengan juga untuk objeknya. Email itu juga sama untuk membuat yang email ini. Kemudian tanggal ini gunanya ini yang ini. Kemudian apakah website, ini hanya labelnya, tapi di sini kita refnya itu kita gunakan si gambar bintang. Nah, kita gunakan si gambar bintang. Kemudian label komentar, ini untuk label komentar. Kemudian teks area menggabungkan 4 baris dengan juga 5 kolomnya. Kemudian ini 2 tombol, itu adalah kirim dan juga batal. Oke ya. Kemudian selanjutnya buku tamu. Ini buku tamunya. Bordernya itu tabel bordernya tuh ini maksudnya. Tabel bordernya itu adalah 1. Kemudian di sini dalam tabel border itu ada ini, yang ini 85%. Kemudian untuk bintangnya itu adalah 115/15%. Ini maksudnya. Jadi kita bagi 2 kan 100 tuh, 85 dengan 15 kita bagi 2. Tabel pertama ini 85%. Kemudian tabel kedua itu ada 15/15%, ya, dimana ini dalamnya tuh ada ini strong nama dan juga komentar. Kemudian sedangkan ini yang 15% itu adalah untuk bintangnya. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami ya, ini bisa dibuat sampai dengan selanjutnya. Oke, kemudian setelah kita bahas objek, nah di dalam HTML ini, dalam pemrograman web ini, objek itu banyak macamnya. Nah ini kita silakan buat lagi satu lagi, buat file baru namanya objek lanjutan. Sudah buatkan silakan nama filenya adalah objek lanjut. Kalau sudah, kita double klik, nah ini silakan untuk diketik. Sudah, ini silakan untuk diketik. Ini warna, ini tanggal, ini waktu lokal, nilai rating, angka, nomor telepon, ini jam, ini URL, ini minggu, bulan, ini kata atau kunci. Nah ini biasanya dia objek lanjut yang bisa kita gunakan. Atau kalau kita mau contohkan dia, berarti di sini kita copy objek lanjut. Nah seperti ini. Oke, sini warna. Ini sebagai name-nya nih. Ini sebagai warna. Sudah. Inputnya itu type color. Nah, type color. Nah, kita di sini mau pilih warna. Oke, baru klik OK. Kemudian tanggal, tipenya itu adalah date. Kemudian waktu, itu tipenya date time. Untuk sini waktu lokal, nanti tipenya seperti ini.
nilai rentang, range, maka dia nanti bentukkan seperti ini. Angka nanti sebenarnya di sini bisa kita buat menggunakan perulangan ya, tapi di sini silakan nggak apa-apa seperti itu. Nomor telepon, kemudian ini nomor jam, ini alamat link, ini minggu, bulan, dan kata kunci. Oke ya, mudah-mudahan bisa dipahami terkait dengan yang sebelum minggu lalu kita udah belajar objek. Ini objek-objek lanjutan yang mungkin bisa digunakan untuk mendesain pada tampilan website kita. Oke, ini silakan aja diketik. Silakan diketik mulai dari di sini atau di sini, atau silakan di post dulu videonya baru silakan diketik. Oke ya. Kalau sudah, kita lanjut. Nah, jadi setelah buku tamu, sebelah objek lanjutan, nah selanjutnya adalah biasanya seperti ini. Kita akan menampilkan yang namanya website. Sudah, kita misalnya ada sebuah website nih, ada sebuah website dari luar, sebuah website dari tempat lain. Baterainya sudah habis. Oke, sudah. Misalnya ada sebuah halaman website atau halaman apa mau kita panggil, nah kita bisa gunakan namanya iframe. Silakan buat sebuah lagi untuk iframe yang artinya adalah tampilan website itu kita masukkan ke dalam lembar kerja kita, tampilan websitenya ya. Atau misalnya di sini bukan ngeling tapi langsung tampilan website itu langsung kita munculkan ke halaman kerja kita, bukan link. Kalau link kan harus diklik, nah ini enggak, tapi di sini kita langsung kita tampilkan halaman. Bisa bukan saja untuk lembar kerja, bukan untuk website saja, tapi kalau lembar kerja seperti ini juga bisa. Oke ya, kalau sudah dibuat kita klik. Nah, ini gunakan judul. Nah, di sini yang iframe saya maksud tuh di situ, di sini. Yang iframe yang dimaksud itu adalah di sini. Sudah, maksudnya apa? Dia ini, si iframe-nya ini, dia akan mengambil si data diri HTML. Atau misalnya ke halaman ini juga bisa. Berarti tinggal kita ambilkan aja yang si iframe misalnya dari halaman website. Nah, tinggal kita buat di sini. Oke ya, bisa dipahami ya. Mudah-mudahan. Contohnya seperti ini. iframe 1 ya. iframe 1. Nah, ini kan sebelumnya kan udah ada data diri nih. Ini kan udah ada data diri punya kita sebelumnya ya. Nah, bagaimana kita memanggil? Nah, dia akan muncul si data diri. Inilah cara kita untuk memanggil si data diri, namanya iframe. Nah, kalau ini terserah kita ukurannya mau berapa. Sudah, ini si data dirinya kita panggilkan. Ini yang data diri sini kita panggil di sini. Cuman ini terkendala tentang setting, saya belum setting ya. Kalau ini gunanya untuk mengambil ini. Ini video YouTube dari luar, linknya kita masukkan ke sini. Nah, kalau website itu juga sama, kita tambahkan misalnya iframe di sini, kita kok ini misalnya di sini kita buat kumparan, pokoknya di sini dia detik. Oke, nah dia sebenarnya muncul di sini tuh. Nanti dia muncul di sini semua tamu. Ini dia error karena saya belum men-settingnya. Ya, nanti kalian bolehlah setting terkait dengan ini, terkait dengan iframe-nya ini. Sudah. Ini kegunaan daripada iframe. Maksudnya iframe itu gini, kita sudah ada sebelumnya itu untuk website atau untuk tampilan alamat kerja. Kita ingin menampilkan, kita nggak belum mengcoding lagi, tapi kita cukup gunakan iframe-nya. Jadi nanti dia akan muncul seperti ini, tampilannya bentukannya seperti ini. Nah, kalau ini kan kalau diklik dia akan muncul ya.
akan muncul, akan menampilkan. Oke ya, bisa dipahami ya terkait digunakan dengan iframe. Oke, kemudian kita sudah belajar tentang objek lanjut, kita sudah belajar tentang iframe. Nah, selanjutnya kita belajar tentang CSS. Nah, biasanya untuk mendesain sebuah website itu akan kita gunakan itulah CSS atau Cascading Style Sheet. Kenapa? Stylenya itu lebih banyak dibandingkan dengan kita menggunakan HTML. Banyak macamnya, banyak modelnya ketika kita menggunakan CSS. Sudah, jadi kita akan menggunakan salah satu ya tools atau bahasa pemrograman itu adalah CSS. Silahkan kita buat yang baru CSS nya. Sudah, kalau sudah silakan dibuka. Nah, ini tadi saya katakan kalau kita menggunakan CSS kita bisa menggunakan style seperti ini font family-nya. Kemudian ini font family ini bisa ada Verdana, Geneva, atau Homa, atau sans serif. Ini background color. Kemudian ini teks uppercase. Kemudian ini ada color white dengan fontsnya itu ada 10 px. Ini marginnya. Marginnya kiri, kanan, atas, bawah. Berarti ini posisinya dia posisi di kiri dan juga di kanannya itu ada 20 px 20 pixel. Sudah. Nah, dia posisi stylenya itu biasanya seperti ini. Kalau baru titik HTML. Nah, oke, biasa seperti ini ya. Biasanya stylenya tuh di sini, di antara head dengan body. Jadi di bawah head ini sebelum body. Itu dia posisi untuk stylenya di sini. Jadi makanya kalau di sini kita lihat stylenya ini head, ini body. Jadi stylenya tuh di sini. Nah, disinilah stylenya itu kita buat untuk secara keseluruhan. Jadi kita lihat nih style untuk body, berarti untuk badan kita gini, fontnya tuh family Verdana, Geneva, Tauma, dan juga sans serif. Backgroundnya itulah grey. Sedangkan untuk H1 text transformnya itu uppercase dengan ukuran itu adalah 16 px. Sudah. Nah, maksudnya seperti ini. Ini body style. Kan tadi ada Verdana ya. Ini font family-nya kita gunakan itu adalah Verdana. Jadi di sini maksudnya di sini kita batasi font yang dipakai itu Verdana, Geneva, Tauma, dengan sans serif. Nah, di sini untuk body style-nya kita gunakan yaitu adalah si Verdana-nya. Sudah. Hash style-nya ini seperti ini, kita gunakan text transform-nya. Nanti ini nanti kita lihat perbedaannya dulu ya. Kita lihat perbedaannya dulu. Oke, sabar dulu ya. CSS ya. Oke, ini kalau saya gini, ini kalau dijalankan seperti ini ya. Heading 1, paragraf. Nah, seandainya ini saya hapus. Oke, saya save. Dia paragrafnya berubah. Dia sejajar. Ini jadi sejajar. Nah, seharusnya yang kalau tadi pakai CSS dia agak masuk ke dalam. Nah, inilah peran daripada CSS. Yang artinya dia akan bisa mengatur seperti itu. Inilah dia. Sedangkan yang ini untuk paragrafnya. Ini untuk yang H1 ini untuk mengatur ininya. Sedangkan yang untuk ini untuk mengatur yang ini. Ini kan jadi paragraf baru. Ini guna daripada si CSS. Nah, juga di sini dengan CSS kita bisa bermain untuk warna. Kita bisa bermain untuk warna seperti ini. Oke ya, jadi ini silakan diketik untuk stylenya. Oke. Kemudian ini untuk body-nya. Ini dua body ya, ini body pertama, ini body kedua. Jadi silakan ini dibuka ditutup, ini juga dibuka juga ditutup. Jadi ada dua body yang kita gunakan untuk untuk tampilan pada CSS kita. Jadi silakan diketik atau silakan dibuatkan terlebih dahulu. Oke, kalau sudah kita coba buat baru lagi. Ini namanya style CSS. Oke, kita buat stylenya.
kita buat style daripada CSS. Ketika kita buka, nah ini banyak nih, nggak banyak sih, tapi misalnya seperti ini kita biasa mendesain ya, kita biasa untuk mendesain. Saya buka tampilkan aja dulu. Nah, ini biasa tampilan website, tampilan dasar website itu seperti ini. Ini ada header, ini judulnya, ini set konten, set menu-menunya. Kemudian ini ada kontennya. Ini kontennya di sini. Sekali lagi ini headernya, nanti bisa kita masukkan headernya. Ini main menunya, ini set menunya, ini konten. Nah, untuk membuat sini kita menggunakan berbagai macam style. Stylenya tuh ini. Header, sudah untuk header berarti kita gunakan ini. Width-nya itu adalah auto. Kemudian untuk height-nya itu adalah 100. Sudah. Kemudian untuk bordernya itu adalah ini ya, garis tebal ini 1. Kemudian background color light blue. Nah, ini bisa kita rubah nih mau yang mana. Ini kita gunakan. Untuk main menu tuh, main menu berarti yang di sini nih. Ini main menu. Berarti width-nya juga auto, height-nya itu 30. Width itu lebar ya, height itu tinggi 30. Bordernya itu adalah 1. Bordernya itu adalah 1. Kemudian background colornya itu juga adalah gray. Kemudian itu colornya itu adalah white. Color ini color tulisan maksudnya ya. Ini color tulisan. Oke, set menu berarti yang di sini. Dia itu juga float. Maksudnya ini posisinya ya. Posisinya di sebelah kiri. Width-nya itu 10%, lebarnya itu 10%. Kemudian height-nya itu 500 ke bawah 500. Kemudian border solid, bordernya itu 1. Kemudian background colornya itu aqua. Oke. Kemudian konten berarti yang sebelah ini. Dia berarti untuk width-nya itu 80 atau 90% nih sama. Saya kelebihan berarti harus 89%. Oke, 89%, height-nya berarti 500, solidnya itu 1, margin left. Nah, ini margin left nih. Margin dari pinggir, jadi biar nggak ini, jadi hanya 3. Kalau ini kita hapus, dia jadi nyatu. Ya, terserah kalian pakai margin atau tidak. Nah, ini margin leftnya. Jadi ada jarak ya. Margin dari sebelah kiri berapa banyak. Oke, ini bagian kolon aqua kemarin. Ya, balik lagi ini di bawah head ya. Jadi dia pakai menurut. Nah, ya di sini kita tinggal buat ini aja. Div ID ada di sini, ada header, ada main menu, set menu juga konten, yang artinya adalah si header ini dipakai untuk header ini, kemudian main menu ini dipakai untuk main menu ini, set menu ini dipakai untuk set menu ini, dan konten ini dipakai untuk si konten nih. Maka jadi tampilan itu seperti ini. Oke ya. Oke, silahkan diketikkan terlebih dahulu. Di post boleh. Kemudian silahkan diketik. Ini headernya, ini main menu, ini set menu, ini konten. Oke, kemudian di bodinya kita buat seperti ini. Oke, kalau sudah berarti kita coba mendesain untuk tampilan register. Berarti dalam sebuah website itu kan biasanya kita ada regis ya. Kita ada register dan segala macam. Nah, bagaimana cara mendesain register? Oke, sekali lagi kita silakan buat. Kita akan buat untuk registernya. Kita akan buat form register ya. Silakan buat ini, kemudian kita kita klik. Nah, ini agak panjang nih. Ini agak panjang untuk registernya. Oke, kita buat stylenya dulu nih. Silakan. Sebenarnya cara mudah membuat style ini kita harus punya gambaran. Jadi kalau kita bermain untuk desain web, sebenarnya kita punya desain dulu. Oh, aku mau buatnya. Biasanya kita sketsa dulu. Aku buatnya ini, aku buatnya ini, aku buatnya ini. Nah, berarti disinilah dia peran stylenya tuh. Oke ya. Oke, di sini silakan ini untuk bodinya. Oke, ini untuk bodinya. Kemudian untuk main kontennya. Oke, jadi saya ini ya per bagian aja dulu biar nggak pusing. Kemudian ini untuk form boxnya kita tekan. Ini untuk form title-nya. Oke. Ya sorry.
Kemudian di sini untuk warna itu kita juga bisa menggunakan yang ini namanya heksadesimal. Ini kita bisa pilih nih. Kalau kita ini kita berubah nih. Nah, kita berubah. Itu namanya heksadesimal. Di FFFF ya. Jadi warnanya putih. Nih. Ini untuk simbol heksadesimal. Jadi kalau dia mau warna sebenarnya tinggal pilih itu. Atau kita punya kode warna sendiri tuh. Kan capek kita milih-milih di sini ya, kita capek nih. Kita punya kode warna, ya tinggal kita masukkan kode warnanya. Jadi CSS itu juga bisa kita menggunakan seperti itu. Misalnya kita punya warna lain, warna apa gitu, yang memang ada kreasi kita sendiri, ada kita tahu kodenya, nah kita bisa ketik di sini untuk kode warnanya. Oke, ini from box, ini from title. Saya akan ketik. Kemudian di sini adalah from content, ini from label. Oke, sudah. Oke, ini kemudian ini label horizontal. Ini text box short. Oke, ini form text box. Kemudian ini radio horizontal. Ini bagaimana form radio horizontal LI, kemudian form radio horizontal LI titik item titik text. Banyak stylenya ya. Nah seperti itulah dia kalau kita mendesain sebuah website. Jadi codingnya itu bisa panjang. Kemudian ini from button, ini untuk separator. Oke, ini stylenya. Inilah stylenya. Ini kalau kita bermain kode itu lebih banyak panjang stylenya sih daripada dengan untuk tampilnya, karena si style inilah mendesain daripada tampilannya. Untuk di body, nah kita buat nih div. Sebenarnya ini kalau udah kita buat div itu jadi satu ya. Ini buat nih div id main content, div class form box, from title, event registration form. Ini tutup. Di bawah ini ada div class form content. Nah, ini tadi yang di atas ini. Ini kan tadi body berarti untuk badan ya. Main content berarti untuk ini, si main content yang ini. Nah, oke, kemudian kalau tadi main content ada form box. Di sini ada si form boxnya dan seterusnya. Oke, jadi sebenarnya ini judulnya kita mau pakai untuk yang mana? Oke ya. Oke, bisa. Nah, ini kita buat div id-nya main content, div class-nya form box, kemudian juga form title, ini juga form content. Kemudian ini form, ini jadi satu seperti ini. Oke, bisa di pause atau di screenshot, kemudian diketik. Kemudian selanjutnya label kelas separator tadi. Ini diketikkan ini satu-satu bagian seperti ini biar kita nggak salah. Nah, ini sebenarnya kita gunakan ini ya, kita gunakan objek ya. Kita ini untuk labelnya, ini sisanya adalah objeknya. Mungkin sebenarnya sudah pernah kita pelajarin. Oke, kemudian ini subject. Ini subject ada button sini. Sampai ini oke. Kemudian UL class sampai dengan UL di sini. Home radio horizontal, input radio, is assisting dan segala macam. Ini sampai div class ini ya. Sampai div class ini. Baru yang terakhir itu adalah ini. Nah, biasanya kalau div ini sebenarnya udah ngikutin ya, tapi kalau misalnya ada yang merah, kalau merahnya di div tinggal tambahkan ini aja.
Oke, sudah ya. Bagaimana dia kalau dia dijalankan? Kalau dijalankan di sini kita gunakan register. Tampilannya seperti ini. Bentuk tampilannya seperti ini. Oke, jadi nih. Jadi style inilah yang kita pakai untuk membuat ini. Jadi ini ini body, berarti ini body utamanya ya. Body utamanya kan gray, ini body utamanya nih. Ini body utama yang belakang gray. Kemudian ini ada main content. Main content berarti ini. Nih. Kita lihat nih ya. Ini main content nih. Kemudian ada form box. Kemudian ada form title, ini form title, ini form box, ini name, ini form name, ada first name dan juga ada untuk last name-nya. Makanya bagian daripada name nih. Form label ada first name, ada juga last name. Nah, untuk tipenya, tipenya itu kita lihat di sini. Form box, form content. Kita lihat tuh di sini. Mau stylenya yang mana? Dia pakai style yang mana? Ini ada stylenya. Oh, ini dia pakai form label ya. Kelasnya form label, berarti dia pakai form label. Nah, dia pakai yang ini. Dia pakai form label ini. Yang kalau ini kelasnya tuh from text box sort, kan ada juga tadi ya from text box sort. Nanti dia pakai yang ini. Oke, ini silahkan dipraktekkan. Kalau memang ada yang mau ditanyakan atau ada error, boleh nanti konfirmasi ke saya terkait dengan penggunaan ini. Oke, jadi kita sudah register. Nah, biasanya saya akan menunjukkan dua tampilan layout yang biasa dipakai di dalam membuat sebuah website. Sudah, saya akan membuat atau menampilkan dua tampilan website, tampilan layout ya, layout dari sebuah website yang biasa umum digunakan dalam sebuah tampilan website yang umum. Tapi kalau kita punya kreasi sendiri nggak ada masalah. Tapi secara umum layout sederhana itu biasa kita gunakan nih. Nah, di sini saya buat nih antara layout 1 dan juga layout 2. Oke, layout 1 dan juga layout 2. Nah, saya akan berikan contoh nanti, mungkin bisa jadi referensi kalian atau gambaran kalian untuk mendesain sebuah tampilan. Oke, kita gunakan layout 1. Kita gunakan layout 1. Nah, ini silahkan aja di ketiknya untuk stylenya, main contournya, kemudian ini headernya. Oke. Saya rasa ini nggak perlu ya. Ini width berarti lebarnya, marginnya itu auto, widthnya ini lebarnya 100%, kemudian tingginya 75 pixel. Kemudian ini untuk menu, untuk sampai sini, menu main content tuh sampai sini. Oke, ini margin dari atas ya, margin dari atas 7 pixel, margin dari bawah 7 pixel, lebarnya itu 100 px, kemudian untuk 32. Oke, satu lagi nih. Kita bisa gunakan RGB. Jadi nilai R, nilai green, nilai blue. Nilai RGB nih. RGB ini 150, ini 150, ini 150. Nah, selain tadi kita bisa gunakan seperti ini, kita bisa gunakan juga nilai RGB, kita juga bisa gunakan untuk menggunakan angka heksadesimal. Kita masukkan kode daripada gambarnya, warnanya. Ini untuk main content ya. Kemudian untuk footer, ini untuk separator, untuk menu ul. Nanti ada ul berarti ada menu uli. Kemudian menu apa? Ini masih di style ya, kita masih di stylenya. Oke, sudah. Oke, selanjutnya di badinya ini cukup sedikit di badinya. Ini div jadi satu di sini. Sebenarnya ini jadi satu di sini. Main container, header, kemudian ini menunya. Di dalam menu itu ada home, data, galeri, dan juga about. Kemudian ini separatornya, ini main contentnya, kemudian ini footer.
Oke, bagaimana tampilannya untuk layout 1? Untuk layout 1 berarti kita munculkan dia layout 1. Nah, seperti ini biasa tampilan umum ya. Ini ada headernya, sama mungkin seperti ini, misalnya ada header, ada menu, set menu, juga konten. Nah, ini juga bisa kita pakai nih. Ini ada header, ini untuk menunya, ini menunya, ini kontennya, ini ada footer. Footer tuh di bawah tuh. Nah, ini layout pertama. Ini bisa. Kalau kalian mau menggunakan layout seperti itu, berarti ini tinggal kalian kembangkan. Saya akan tambahkan tadi set menu di sini ya. Kalian tinggal tambahkan aja set menunya di sampingnya di sini. Oke, kemudian layout kedua juga sama. Ini ada main content, container, kemudian ada header. Oke, kemudian ada menu, kemudian ada menu ul, menu uli, uli hover, kemudian ada menu main content sampai dengan di sini. Kemudian ada footer, ada separator. Oke, sekali lagi ini bisa di screenshot. Ini main counter, ini ada header, ini ada menu. Oke, kemudian ini ada menu ul, ada menu ul li, ada ul di hover, kemudian ada menu konten, ada footer, ada separator. Oke, berarti selanjutnya untuk ininya sama sebenarnya dari yang sebelah tadi. Ini juga sama dengan coding yang sama, tapi itu bisa jadi menampilkan hasil yang berbeda. Kita bisa menampilkan hasil yang berbeda. Nah, tampilannya seperti ini. Nah, kurang lebih ini sama dengan style set yang tadi, yang set menu, tapi ini kita geser deh ke kiri. Ini kontennya, ini menunya, ini footernya. Oke, jadi ya ini bisa jadi referensi untuk layout kalian. Ini biasanya untuk website perusahaan itu pakai seperti ini. Kalau misalnya website profil kampus, ini juga profil perusahaan itu juga bisa menggunakan seperti ini. Ini terserah sih, biasanya kalian menggunakan pakai yang mana. Pakai yang ini juga boleh, pakai yang ini juga boleh, atau kalian punya pakai kreasi lain itu juga nggak ada masalah. Oke, mungkin itu saja video untuk pembelajaran kita. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kira dengan Dr. Taufik Walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.